Selamat sore kawan pajak, bertemu lagi di Tax Live episode spesial nih, episode 100. Jadi mohon nih bantuannya ya sebelum kita mulai resminya nanti di-share dulu nih linknya di Tax Live episode 100 ini ya. Betul, Kang betul, Iqbal. betul. Jadi biar banyak yang nonton Iya. gitu, jadi nanti bisa berbagi hadiahnya lebih Iya. banyak kesempatannya kepada Jadi kawan pajak silakan diworo-woro ke teman-temannya, ke Betul. saudaranya, kakak, ibu, istri, suami, ya, kakek, nenek. silakan semuanya karena hari ini Ayo. episode spesial 100. ya. Seperti yang ada di teaser tuh, sharing happiness. Ya. Bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Di seperti- episode 100 ini nanti ayolah kita tunggu ya Kang Iqbal ya. Ini baru ada 121 nih. Ayo. Wah, udah 120-an nih Kak Adel ya. Kan Kang Iqbal kacamata baru nih. Wah, Dipegang-pegang terus. saya agak kurang bisa melihat Oh, ya, iya. melihat kawan pajak langsung dari kamera. Jadi Tidak seperti itu ya. biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Pakai Iya. deh kacamatanya. Betul. Karena hari ini spesial, jadi saya mau menampilkan yang spesial juga. Betul, kita juga Itu sudah kan. spesial di sini ya. Betul. Dengan paduan warna. Iya, niatnya adalah pink dan pink, tapi inilah paduan warna yang memang Pink dan magenta. Magenta, Oke, kok malah makin berkurang ini ya kawan pajak. Ayo semangat. Ini nanti bukan hanya kita berbagi hadiah, namun juga nanti kita akan bahas beberapa materi terkait dengan pertanyaan yang kita sampaikan. Ya, silakan buka ada. Minum jahe bersama si dia. Wih, cakep, Makanya kupat yang ada lontongnya. cakep. Selamat sore kawan pajak semua. Semoga sehat senantiasa. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya saya adalah Septi Karina dan teman saya. Si Ikal yang suka makan rujak, Iqbal si penyuluh pajak ya. Betul, kami adalah Fungsional penyuluh pajak, Pajak. di Direktorat Pedo Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak. Pajak. Kami berdua hari ini akan menjadi host nih di Tax Live episode 100 edisi spesial. Nah, apa yang spesial Kak Adel? Betul, karena memang ini kita perayaan lah ya. Iya. Kayak gitu. Karena episodenya sudah menembus angka 100. 100. Nah, hari ini kita mau memberikan happiness. Betul, Sharing kepada happiness. kawan pajak yang selama Iya. ini telah menemani perjalanan Tax Live ya. Kalau kita tahu nih Kak Iqbal ya, Iya. 1 tahun itu 52 minggu. Nah, jadi kurang lebih nih Tax Live ini sudah 2 tahun nih Kang Iqbal ya. Menemani kawan pajak semua gitu ya. Setiap Kamis jam 3 sore kita membahas terkait dengan tema-tema perpajakan yang ada. Gitu. Jadi memang luar biasa banget nih perjalanan Tax Live dan kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Tentu saja tadi kita sampaikannya kepada Kang Iqbal, kepada kawan pajak dan tentu juga kepada teman-teman kami di sini ya. Jadi selama 2 tahun ini kita tuh di kantor pusat di penyuluh kantor pusat ini ada 15 orang Kang Iqbal. Betul. Jadi kita berganti-gantian nih setiap pekan menemani kawan pajak semua. Jadi kita memanggil diri kita sendiri gitu ya. Iya. Jadi tiap minggunya gitu ya, setiap hari Kamis di jam 3. Betul. Bisa ketemu saya, Dan ketemu Kak Adel juga, dan dan beberapa teman kami sesama fungsional penyuluh pajak Jadi ya. yang tampil ada 2, namun di sekeliling kami tuh udah hampir semuanya itu 13 orang yang kita Betul. panggil namanya Tax Army. Siap. Betul. Oke Kak Adel, Ya, siap. kali ini kita mau membagikan hadiah. Ya. Tapi pasti ada caranya nih Kak Adel. Betul. Ya, seperti apa Kak Adel? Silakan untuk Jadi memberikan. kita akan penjelasan. menyiapkan ya 10 pertanyaan terkait dengan materi-materi yang ada selama kita melaksanakan Tax Live nih Kang Iqbal. Oke. Nah, Jadi dari episode betul. 1 sampai episode 99 kemarin ya. Betul, cuma memang hadiahnya tidak 99. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf, jadi Agak hanya banyak kalau 10 99. aja hadiah yang kita berikan pada sore hari ini kepada kawan pajak. Berarti Caranya, 10 pertanyaan, 10 hadiah. betul. Oke. Dan kami harapkan orangnya berbeda, Kang Iqbal. Betul, Jadi betul, ketika betul. sudah ada yang menang nih, ya sudahlah. Iya, Jangan coba nanti- lagi, ikut-ikutannya lagi Iya, gitu ya. jadi karena membagikan hadiah gitu ya, membagikan kebahagiaan tidak untuk satu orang saja Ya. ya. Kalau bisa ya untuk semuanya. Tapi Betul. dalam hal ini karena 10 pertanyaan ya 10 orang yang berbahagia. Ya. Ya, yang terpilih tentunya. Betul, tapi yang lainnya terus mencoba. Oke, jadi caranya karena kita memang melalui medianya Instagram ya. Iya, betul. Jadi nanti kawan pajak ketika Kang Iqbal atau saya mengajukan pertanyaan, terus kemudian menghitung 1, 2, 3, Baru mulai menjawab. baru mulai Oke. menjawab di kolom chat.
Iya. Jawaban yang benar dan tepat, nanti ada jurinya di sini ya. Ya. Ada Mas Joki namanya Iya. yang akan menelaah gitu ya. Iya. Jawaban-jawaban kawan pajak semua yang paling benar dan juga cepat. Nanti Iya. ditampilkan di layar. Oke, gitu Betul, ya. betul Jadi sekali. gampang ya pertanyaannya Ya, gitu. jadi Kak Adel bertanya atau saya bertanya, dihitung 1, 2, 3, baru menjawab di kolom komentar. Ya, Ya. jadi kita berbalik nih kawan pajak. Biasanya kawan pajak Yang yang nanya. bertanya gitu ya di kolom komentar. Sekarang kawan pajak yang memberikan jawaban di Betul. kolom komentar seperti Iya, itu. betul banget. Nah, ini nih Kang, sebelumnya nih ada salam nih dari KBR katanya. Deborah TW. Halo Mas Iqbal, Mbak Adel, salam hangat dari KBR. Nah, ya, Iya. salam hangat juga dan semua kawan pajak yang telah hadir di Waduh, sini. iya. Oke, Oke, baik. mungkin bisa dilihat pertanyaannya di nanti ya, Ya. akan kita sampaikan. Tunggu kita panggil dulu nih, mungkin Mas Bima bisa segera ke sini dulu nih karena ada kendala di layar kita. Oke. Iya. Pertanyaannya pertama. Mungkin langsung ke Langsung, udah pertanyaannya. hafal Iya, karena ini pastinya. waktunya sudah Jam 6 berapa menit nih? ternyata, Oh, udah 6 Kadel menit. ya. Oke. Oke. Pertanyaan yang pertama nih, siap-siap ya Ya. kawan pajak. Aduh jaringan. Ya, nih siap-siap nih. Sebutkan, nah bagaimana sih ciri-ciri materai palsu? 1, 2, 3. Silakan Nah, silakan. menjawab di kolom komentar. Ini berapa jawabannya nih Kang Iqbal? Bisa 2 atau 3 lah ya. Ya, 1 juga nggak apa-apa sih, satu juga Kadel. nggak apa-apa, asal benar. Asal benar. Dan cepat. Ya, betul. Oke, ditunggu nih. Silakan Jadi, kawan pajak betul. menjawab di kolom komentarnya. Nah, sambil kita menunggu jawaban dari kawan-kawan pajak. Ya. Nah, mungkin kita sedikit spill dikit nih. Ya, tapi mungkin nanti dulu nih Kang, karena jawabannya baru ada 1 orang nih. Oke, Nah, wah oke, sudah banyak nih. mulai Sudah banyak Tunggu yang dulu, tunggu ada dulu. yang menjawab nih Ya. kawan-kawan pajak. Nah, kita di layar sebelah kiri kita Jadi ada, ada layar tampilan Instagram, ya, tampilan Instagram. Jadi mohon maaf Nah, kalau kami ke sebelah kiri. ya, karena kalau melihat memang- sebelah kiri kami melihat Instagramnya seperti betul, itu ya kawan pajak. sambil lihat STBD ya di sana ya. Ya. Oke, jadi ciri-ciri materai palsu. Silakan nih Kak Iqbal. Ini sebenarnya sudah dibahas di episode ke-93. Oh, Adel. episode 93 ya. Kawan-kawan pajak masih mengingat ya. Di situ kita membahas terkait dengan benda materai. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah seperti apa ciri-ciri materai palsu? Betul. Oke, kita coba sebutkan satu persatu Yang gitu ya. pertama, Kang. Yang pertama, pastinya gitu ya, pastikan harga dari materainya itu adalah tidak kurang dari 10.000. Tidak kurang 10.000 karena memang harga materai ini memang yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10.000 Iya, ya. betul. Sesuai Jadi- dengan nominal yang ada di materai. Iya, jadi sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang Bea Materai Kak Adel bahwa tarif bea materai sudah tunggal. Kalau dulu kan ada 3.000, 6.000. Iya, betul. Kalau sekarang sudah tunggal itu adalah 10.000. 10.000. Jadi ketika nanti kawan pajak memang mau membeli benda materai tempel gitu ya di luaran sana, ada yang menawarkan nih Kak Adel. Ya. Ada yang 8.000, ada yang 9.000. Sudah pasti itu palsu. Ya. Ya, Jangan seperti itu. percaya diskon materai ya. Betul. Kalau diskon-diskon yang lain, oke lah kita Iya. rebut ya, kita semangat banget mendapatkan diskon. Tapi khusus materai, jangan percaya dengan harga murah. Iya, jadi harganya adalah mulai dari 10.000 seperti itu ya. Karena kadang-kadang mungkin kalau kita belinya di tempat fotokopian, gitu Iya, ya, mungkin betul. dia mengambilnya dari pos gitu Iya, ya. Kang dia Iqbal. mengambil margin di situ, Margin, keuntungan ya seperti iya, itu. mungkin bisa Oke. sampai 12.000 gitu Iya, ya. seperti Jadi itu. persilahkan saja kepada kawan pajak untuk membeli di mana, tapi memang untuk materai belinya sih di kantor pos. Kantor pos itu yang paling apa Aman. namanya? Aman lah Betul. seperti itu ya. Nah, itu Oke. yang pertama. Yang pertama baru, yang kedua Kang. Yang kedua, ciri materai palsu. Nah, komponen di dalamnya tidak lengkap, Kak Adel. Komponen. Nah, jadi untuk benda materai tempel, sebagaimana kita ketahui ya, ada komponen yang memang harus ada melekat di situ. Ya. Contohnya adalah adanya gambar Garuda. Gambar gitu Garuda ya. Pancasila. Garuda Pancasila. Kemudian ada logo DJP juga, Tentu Kak Adel. saja. Iya, ada Kementerian Keuangan, logonya juga di situ ya. Dan juga terkait dengan hal-hal yang memang mungkin Kak Adel bisa menambahkan nih terkait dengan hal tersebut. Iya, Komponennya jadi apa komponennya. aja? Jadi yang paling penting juga dilihat juga nih. Jadi kan kalau materai itu ada lubang-lubangnya ya, Iya, betul. Kang Iqbal. Jadi lubang pada materai ini tidak detail dan terkesan asal kalau di materai palsu. Karena memang ketika materainya asli, ini
pastikan nih, kalau kawan pajak lihat-lihat gitu ya, itu lubangnya ada 3 ya kawan pajak di pinggirannya itu oval, bulat, dan berbentuk bintang. Iya. Karena memang ini dibuat nih dengan menggunakan proses yang khusus gitu Kang. Iya. Namanya yaitu perforasi yang spesifik. Oke, itu adalah teknologi khususnya gitu ya Kak Adel ya. Betul. Dalam rangka ya membedakan antara barang palsu dan barang asli Ya. seperti itu ya, terkait dengan benda materai tempel. Nah, itu terkait dengan yang kedua. Nah, yang ketiga Kak Adel nih, Yang kalau keempat. keempat ya. Oke, mohon maaf ternyata tadi sampai Kak Adel ada yang ketiga Iya, terkait dengan betul. lubang-lubang Iya, ya. lubang-lubang dibedain ya sama komponen. Ya, oke. Yang Yang keempat selanjutnya adalah ciri benda materai permukaannya palsu. kasar ya Kang. Karena kalau yang cara membedakan materai asli dan palsu itu cobalah meraba permukaannya. Oke. Jadi kalau yang materai yang asli itu ketika diraba terasa bertekstur. Oke. Sedangkan pada yang palsu permukaannya ini terasa halus dan rata. Tidak ada bagian komponen yang timbul. Oke, jadi tadi ya dicetaknya dengan teknologi khusus gitu ya, sehingga ketika kalau kita raba gitu ya Kak Adel ya, ternyata agak kasar. Iya. Nah, itu bisa dipastikan salah satunya adalah benda materai yang asli. Kalau misalkan dirabanya kok halus ya seperti cetakan biasa, nah salah satu indikator bahwa materai tersebut palsu Kak Adel. Ya, Betul ya? siap. Oke. Oke, Yang berikutnya selanjutnya. contohnya ciri yang berikutnya terkait dengan benda materai palsu adalah tidak ada perubahan warna. Nah, mungkin ini ada Warna. sesuatu yang ada hubungan dengan warna baju Kak Adel gitu ya. Jadi Silakan saya Adel. memang kemarin janjian nih warnanya pink gitu kan. Iya, Tapi untuk memastikan bahwa kawan pajak ini lebih mengenal materai asli, Iya. saya menggunakan warna magenta. Oke. Kenapa Kang? Karena memang ketika di materai gitu ya, di angka 10.000-nya nih kalau kawan pajak lihat, itu warnanya magenta seperti warna baju saya gitu kan. Namun ketika digoyangkan Iya. warnanya berubah menjadi kehijauan, sedangkan yang palsu tidak demikian. Oke. Jadi bukan saya mengingkari janji Kak Iqbal, tapi memastikan kawan pajak mengetahui warna Iya, magenta. saya baru tahu ternyata tujuannya Betul, itu iya, ya, mulia, beda. mulia bukan. Mulia sekali. Dan Oke. hanya alasan. Oke, baik. Gitu ya. Jadi ketika tidak ada perubahan warna itu dipastikan palsu. Jadi Betul. ketika dia ada perubahan warna sebagaimana tadi sudah Magenta menjadi hijau. sampaikan ke Adel gitu ya, magenta jadi hijau, itu adalah indikator bahwa benda materinya asli gitu ya. Baik, itu sekilas ya beberapa contoh materai palsu, ciri-ciri materai palsu. Nah, Iya. ini mungkin banyak juga contoh yang lainnya. Ya, namun ada karena- hologram ya, dan sebagainya gitu ya. Terus mungkin Nah, pasti adalah bedanya. Nah, kayaknya ini sudah cukup nih Kak Adel. Cukup, Kayaknya ya. sudah ada yang ditentukan pemenangnya Betul, untuk pertanyaan nomor pertama oleh juri kita. yang Mas. tidak bisa diganggu Iya, gugat iya. ya. Jadi mohon maaf ya, Oleh Mas nggak ada Delki. banding-banding gitu. Ya, jadi indikatornya adalah dia jawabannya tepat dan, Dan- cepat. Ya, gitu ya, betul. tercepat. Oke. Oke. Nah, siapa Kak Adel Pemenangnya untuk pemenang yang pertama? adalah Riff_Mutan. Salah Oke. satunya beliau mengatakan tidak ada hologramnya. Tepuk Oke, tangan dong. tepuk tangan Nah. untuk pemenang pertama. Segera nanti DM kepada di akun Dijen Pajak RI nanti untuk memastikan mengirim identitas lengkap ya. Iya. Nama dan juga nomor telepon serta alamat untuk pengiriman hadiahnya. Ya. Jangan khawatir, insya Allah dari Aceh sampai Merauke kita kirim hadiahnya. Ya, karena memang kita di sini itu untuk teman-teman semua ya, untuk Untuk kawan-kawan semuanya. pajak semua di NKRI ya, Negara Betul. Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang Bang sampai sampai Merauke. Merauke. Jadi jangan khawatir, loh ikut nggak ya? Iya. Rumahku jauh nih di Aceh. Nggak apa-apa, coba dulu ikut. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua nih Kang. Udah. Oke, itu yang pertama Ah. untuk Kak Arif gitu ya, sudah Selamat. tidak bisa lagi mengikuti Oh ya. pertanyaan berikutnya dan selamat. Oke, kedua Kak Ada, silakan. Pertanyaannya nih, sebutkan masing-masing 2 contoh pajak daerah dan juga pajak pusat. Oke, 1, 2, 3, silakan jawab. Oke. Jadi seperti kita ketahui Kang Iqbal ya, ketika memang kita membahas pajak pusat, ya berarti memang pajaknya ini dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Sementara kalau pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. melalui Dispenda gitu ya. Jadi mungkin langsung nih Kang, contohnya nih langsung karena sudah banyak juga jawabannya. Oke, kita muncul. langsung saja 2 spill. contoh, jawabannya harus ada 4 nih Kang ya. Iya, harus ada 4. Iya, harus Jadi ada 4. 2 contoh pajak pusat, 2 contoh pajak daerah. Jadi jangan 2 kurang, jadi Iya. harus pusatnya 2, daerahnya 2. Nah,
kita sebutkan nih satu persatu Kak Adel. Untuk contoh pajak pusat apa aja, silakan Kak Adel. Ya, ini ada PPH, pajak penghasilan. Kemudian juga ada pajak pertambahan nilai, PPN. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Dan BMATRAI pastinya ya, tentunya. Dan juga PBB yang P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Oke, itu adalah pajak pemerintah pusat ya, dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, untuk pajak daerah, nah mungkin saya bisa menyebutkan ya, Kak Adel ya. Untuk pajak daerah itu ada pajak kendaraan bermotor atau kita singkat PKB gitu ya. Ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Juga ada pajak terkait dengan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame gitu ya. Pajak daerah, dan PBB P2 ya, terkait dengan PBB pedesaan dan perkotaan. Jadi kalau yang nanya konser musik itu masuknya ke pajak daerah tentu saja ya Kak. Ya, itu sudah masuknya kita ke pajak hiburan. Iya, di teks episode keberapa ya? Kak Adel ya sepertinya ya waktu itu ya. Kak Angga sama Mbak Ami terkait dengan pajak pusat, pajak daerah. Pajak pusat, pajak daerah. Ini juga bisa dilihat di episode 92 ya, berarti ya. Iya, untuk spillnya, untuk lebih lanjutnya lagi bisa dilihat di episode ke-92 di teks lab. Ada di IG Reels-nya. Oke, sudah ada pemenangnya juga nih. Oke. Selamat ya terima kasih sebelumnya yang telah menjawab, tadi banyak banget pertanyaan. Banyak banget. Jawabannya mungkin kesulitan Dewan Juri ya, tapi tadi udah jelas nih kriterianya, cepat dan benar. Iya. Dan pemenangnya adalah Sialis Tebel. Iya. Sialis tebel. Wah, tebel double L ya. Sialis tebel double L. Nanti silakan akan kita kunci ya, Pak dengan kalau pajak Sialis tebel. Nanti akan pastikan men-DM identitas lengkapnya ya, nama telepon dan alamatnya untuk pengiriman hadiahnya. Oke, itu pertanyaan kedua sudah dijawab dan sudah ketemu pemenangnya juga. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nanti Kang Iqbal yang hitung ya. Iya. Setiap tanggal berapa sih kita peringati sebagai Hari Pajak Nasional? Oke, 1, 2, 3, silakan jawab. Silakan jawab. Tanggal berapa kita memperingati Hari Pajak Nasional? Ini muncul nih, materi ini terkait dengan Hari Pajak Nasional ini di episode 51. Oke, di episode ke-51. Di tengah-tengah ya? Iya, bener pas banget ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau tengah-tengah ini antara Januari sampai dengan Desember, tebak lah ya, perkiraannya bulan apa ini ya, Hari Pajak ini gitu. Jadi memang pas banget di tengah-tengah tahun nih. Oke. Kayaknya sudah ada dikunci pemenangnya karena mudah sekali nih Kak Adel ya. Betul. Karena selalu kita peringati gitu ya setiap tahunnya. Itu di tanggal berapa Kak Adel? 14 Juli. Iya. Kalau mau tahu terkait dengan sejarahnya silahkan nanti bisa dibuka di pajak.co.id. Browsing. Intinya adalah pajak ini ya, istilah pajak ini disebutkan pada waktu pembuatan atau perancangan Undang-Undang Dasar Kak Adel ya. Oleh BPUPKI gitu ya. Dan ternyata setelah ditelisir gitu ya, dan akhirnya kemudian ditetapkan bahwa memang penyebutan pajak itu ada di tanggal 14 Juli tahun 1945. Oleh karenanya kita memperingati Hari Pajak Nasional di tanggal 14 Juli. Nah, sudah ada pemenangnya Kak Adel, silakan disebutkan. Pemenangnya adalah Lestari_Sep. September mungkin kayaknya ya, mungkin saudara saya nih lahirnya bulan ini September. Saya bacanya Lestari September 14 Juli. Aduh, luar biasa ya. Iya benar. Sep, selamat Mbak Lestari_Sep. Pastikan segera men-DM ke akun Dijen Pajak RI. Ya, oke. Sekarang masuk pertanyaan berikutnya, Kak Adel. Pertanyaan keempat ya? Keempat atau kelima ya? Oh, ya. Silakan. Baik, pertanyaan pokoknya kita udah sesuai lah. Pertanyaan ada 10 ya. Nah, ini mungkin kita sekilas dulu nih Kang Iqbal. Ada materinya lah terkait dengan pembahasan selanjutnya ini. Oke. Sebelum kepada pertanyaan, nah mungkin kita ada bridgingnya nih. Ya, bridgingnya betul, Kang Iqbal nih. Nah, nih terkait dengan istilah pemotongan atau pemungutan. Ya. Potong dan pungut. Nah, terkait dengan istilahnya penerapan untuk penghitungan pajak gitu ya di kita gitu ya, kita mengetahui ada istilah pemotongan atau pemungutan. Nah, kalau pemotongan gitu ya singkatnya adalah nanti akan mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima gitu ya. Nah, untuk pemungutan itu akan memungut atau menambah jumlah tagihannya gitu ya. Jadi kalau dicontohkan, kalau pemotongan
Iya, terkait dengan harusnya dibayarkan 1 juta gitu ya, ternyata ada yang dipotong sebesar misalkan 100.000. Jadi yang akan diberikan kepada si yang akan memperoleh penghasilan adalah 900.000. Itu namanya gitu. pemotongan. Jadi pihak yang melakukan pemotongan ini dilakukan oleh pemberi penghasilan gitu ya, Iya. yang membayarkan. Betul. Nah, untuk pemungutan itu tidak mengurangi Kak Tidak Adel, malah mengurangi. mungkin akan menambah. Jadi misalkan terkait dengan contoh ya, misalkan ada pajak tertentu gitu yang memang harus dilakukan pemungutan. Nah, ada 1 juta ketika ada pajaknya adalah 100.000 yang nanti ditagihkan adalah sebesar 1.100.000 gitu, seperti Jadi, itu. Itu pemotongan dan pemungutan. Nah, yang mau ditanyakan adalah sebutkan 2 jenis pajak yang dilakukan pemotongan. Pemotongan ya, Iya. bukan pemungutan. Kalau pemungutan jenis pajaknya apa aja Kak Adel? Ya, Coba dia spill ada. dikit. Kalau di pemungutan ini emang ada 2 aja nih Kang Iqbal, itu PPN dan PPNBM serta PPh pasal 22. Nah, ya udah tahu nih kan pajak. Selebihnya masuknya ke pemotongan. Nah, silakan. Paling cepat dia Dialah dapat. yang dapat Oke. hadiah. Wah, langsung pada menjawab nih Kak Adel. Sambil Iya Kak nih, Adel mantap menjelaskan, nih. ternyata masih banyak yang mengetik seperti itu. Luar biasa ya antusiasnya ya. Terima kasih, terus bertahan ya bagi yang telah mencoba namun belum lagi tenang. Pertanyaannya masih ada nih. Ya. Sampai kita habis hadiahnya 10 hadiah di Kamis hari ini. Silakan Kak Adel, sebutkan pemenangnya. Pemenangnya adalah Rizdianur Akbar. Oke, selamat untuk kawan pajak Rizdianur Akbar. Menjawab PPh 21 dan Menjawab PPh 21 dan PPh 23. Betul sekali ya. betul Itu sekali, adalah luar bagian biasa. dari yang memang dilakukan pemotongan. Ada PPh pasal 42 juga dan juga terkait dengan PPh pasal 21 dan 23 gitu ya, seperti itu. Oke, sip, mantap. Oke. Lanjut Pertanyaan berikutnya Kak Adel. Lanjut. Oke, nah ini nih kita membahas terkait di ini Kang, mungkin biar kawan pajak juga melifas nih terkait dengan PTKP. Ya, betul. Nah, penghasilan tidak kena pajak. Iya. Nah, ini kita pengen mengetahui ya, kawan pajak ini pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan PTKP. Jika Kang Iqbal, Iya. statusnya adalah K1. Wah, saya banget ini. Ya, sesuai banget di kehidupan nyata Sesuai ya. K1, berapakah PTKP Kang Iqbal? Betul. Nah, 1, 2, 3. Silakan menjawab. Sembari tadi kita ada nanya nih, pemenangnya dikirim identitasnya di mana ya? Di DM aja ke akunnya Instagram Dijen Pajak RI gitu kan. Di DM nanti disampaikan saya pemenang, nama identitasnya. Oke? Oke. Sip, mantap. PTKP. Iya, PTKP. Sambil menjelaskan sedikit nih ya. Ya, betul. Oke, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Itu merupakan fasilitas ya yang diterima oleh wajib pajak tentunya untuk 1 tahun pajak. Betul. Gitu ya. Diatur itu pada pasal 7 Undang-Undang HPP, klaster pajak penghasilan, Kak Ya, Adel. betul. Disebutkan bahwa PTKP untuk orang pribadi gitu ya ditetapkan adalah 54 juta dalam 1 tahun. 54 juta setahun. Iya, kemudian ketika ada penambahan dalam artian adalah perubahan status tadi tidak menikah menjadi menikah, kemudian ada tanggungan mungkin ada anak seperti itu dan juga tanggungan lainnya itu ditambahkan per penambahannya adalah 4,5 juta. 4,5 juta. Jadi Ya. kalau Jadi ini K1 K1 berapa nih? berapa nih? Iya, Udah. hitung matematis. Iya. Dan Kayaknya sepertinya udah ada sudah sih. ada yang Udah menjawab, banyak udah banget banyak nih. yang Udah menjawab. yang jawab lanjut nih berarti. Iya, kayaknya Lanjut. udah nyerah pertanyaan Iya, sebelumnya. Sebelumnya nih. Oke. Oke, pemenangnya adalah Mbak nih. Tadi saya agak awal-awal bingung nih Mbak apa Masnya, tapi katanya udah jelas banget nih ya namanya ya. Mbak Gita Larasati, Oke. 63 juta Betul. rupiah. 63 juta rupiah. Nah, Jadi- detailnya seperti apa hitungannya? Jadi 54 juta rupiah untuk Oke. Kang Iqbal. Siap untuk tambah saya. buat istrinya Iya. 4.500.000 Oke. tambah anaknya 4.500.000. Jadi 54 juta saya ditambah 9 9 juta. juta. Gitu Biar ya. gampangnya Biar langsung gampangnya. aja. Tadi kan saya Jadi, sama mikirnya. iya, jadi totalnya 63 juta. Oke, mantap jiwa. Mantap. Oke, Sip. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Adel, silakan. Selanjutnya adalah kita membahas terkait dengan Tax Live episode 41 nih. Mundur ya kita ya. Mundur, karena memang kita mau bahas
kalau bisa 1 sampai 99 Iya kan? betul. Ah, Cuma oke. memang Ini diwakili iya, saja. diwakili. Oke. Ini terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan nih, Kang Iya, Iqbal. masih terkait dengan UHPP gitu ya. Dan kita ingin merefresh gitu ya. Iya, betul. Pertanyaannya gampang banget sebenarnya ini sih. Iya. Nah, berapakah tarif pajak pertambahan nilai sesuai undang-undang HPP? Iya. Satu. 1, 2, 3. Silakan menjawab. Mantap, ini paling gampang nih pertanyaannya ya. Ya, spill dikit, ada 2 tarif. Oh, Tapi ya. ada 2 tarif nih, Ya. ya, pengaturan di Undang-Undang HPP Kak Adel. Tapi silakan menjawab apapun, nanti kita akan coba nih. jelaskan dan pastikan siapa pemenangnya, gitu jadi ya. ada yang mulai berlakunya per 1 April 2022. Wah, ada yang udah ikut Ya. pertanyaan sebelumnya, ikut lagi Oh, ada ya, yang si Alis tebel itu ya. Aduh, Iya, Mbak, si Mas, Alis mohon tebel. maaf ya. Shinchan. Gitu. Untung aja di atasnya udah ada beberapa jawabannya. Betul, betul, betul. Itu saking antusiasnya. Iya, terima kasih Dan loh. terima kasih kami kepada kawan pajak, ternyata memang banyak sekali yang sudah gabung dengan kita ya, ikut Ya. Tax Live dan memperhatikan sehingga banyak yang menjawab Betul. seperti itu. Jadi tarifnya ini memang ditetapkan sesuai dengan undang-undang HPP ini di Pasal 7 Pasal 7. Pasal 7 di klaster pajak pertambahan Tambahan nilai. nilai. Di situ disebutkan 2 Kak Adel ya. langsung saja nih kita jelaskan. Iya, dijelaskan saja. Yang pertama adalah disebutkan per 1 April, mohon maaf, per 1 April 2022 ditetapkan tarifnya adalah sebesar 11%. Betul. Kadang ya, 11%. Nah, kemudian nantinya ya Ada paling lambat lambat 1 Januari 2025 gitu ya. Nanti akan nambah lagi 1% Kak Adel. Jadi 12%. 12%. Nah, Oke. mungkin ketika dia menjawab 11% pun sudah kita kita lihat jawabannya harus lengkap nih Kang Iqbal. Lengkap lah, ya. harus Kita lengkap. tunggu dulu nih Dewan Juri sedang berpikir gitu ya, ini yang mana nih yang paling benar, tepat dan cepat. Iya, Oke. betul. Akhirnya sudah ada. Oke. Wah, sebenarnya kita sudah bersyukur ya ada yang menjawab hanya 11%. Iya. Tapi di sini kita akan mereview episode sebelum-sebelumnya gitu ya. Betul. Jadi kita juga memberikan penghargaan kepada kawan pajak yang menjawab dengan benar-benar lengkap. komplit gitu ya, Ya. lengkap sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Komprehensif nih. Iya, komprehensif. Silakan Kak Adel, pemenangnya adalah Mbak Mega Yustia. Oke, Betul, selamat untuk selamat. kawan pajak Mega Yustia yang menjawab 11% dan 12%. Ya, Nah, tadi walaupun nanti penjelasannya ada- tadi ya, sudah kami penambahan sampaikan. detil waktunya. Detil waktunya. Seperti itu. Betul. Oke. Lanjut. Kita lanjut saja Kak Adel. Oke, Ini pertanyaan terkait berikutnya. dengan- nah ini, jadi ini ketika kita bikin pertanyaan ini berdasarkan episode 40-an. 40-an. Artinya episode 40 dan lain-lainnya. Ya, karena memang itu dibahas sesuai dengan periode pelaksanaan daripada si pertanyaan nanti. Oh, iya, gitu benar. ya. Nah, silakan langsung ke Oke. pertanyaannya Kak Adel. Kepanjangan dari PPS. Oke, 1, 2, 3, silakan menjawab. Ini juga terkait dengan program ini juga seiring dengan adanya Oh, udah undang-undang disebutkan HPP ya. depannya program. PPS. Nah, apa PPS kepanjangan? ini sudah seiring dengan tadi undang-undang HPP ya Kang Ya. Iqbal. Ini memang untuk memacu nih bahwa kawan pajak harus terus melaksanakan aturan perpajakannya dengan Oke, baik oke, oke. dan benar. Betul. Oke. Wah, langsung banyak jawabannya. Wah, Mantap. mantap. Memang gampang banget juga nih pertanyaannya. Semakin sini semakin gampang ya. Karena sudah Semakin menjelang sini semakin gampang ya, bukan akhir waktu. semakin sini semakin ke sana gitu ya. Bener juga. Oke. Oke, ini sudah ada. Tadi saya keceplosan ya. Ya. Ada programnya Ya. PPS kepanjangan dari singkatan dari Program Pengungkapan Sukarela. Ya, jangan sampai salah ya, program pengampunan sukarela. Ya, tapi itu ada juga. Ada juga. Tapi yang benar adalah program pengungkapan sukarela. Itu adalah bagian yang memang diatur juga di Undang-Undang HPP. Betul, Adel ya, betul. di harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, pemenangnya. Oke, kita sebutkan saja langsung pemenangnya Kak Adel, silakan. Ya, ini Linet ya. Waduh, susah ya. Line Today. Line Kalau Today, kalau tapi- bahasa Jaksonnya Line Today. Iya, Kalau tapi- bahasa Indonesianya Line All Day. Oke. Kalau saya bacanya Linet 0 Day. Apapun Oke. itu, Apapun itu, yang menang adalah kawan pajak kawan dengan pajak. nick Linet 0 Day lah Line pemenangnya. Today aja. Line Today, oke. Anak Line Jaksel. Today. Oke, Siap. selamat. Jangan lupa tadi kirimkan DM-nya identitas lengkap. Oke, selamat.
Dan kita lanjut ke 3 pertanyaan soal berikutnya. lagi nih, 3 soal lagi ternyata, Kang. 3 soal lagi. Bukan begitu, juri kita? Jadi kita sudah Oke. senyum-senyum ya, sudah Siap. menanggung beban berat nih Ah. pada sore hari ini. Oke. Ini masih seputar PPS. Masih. Mm-mm, Nah, masih memang seputar. kita ingin mengenang. Karena PPS ini memang kita ajukan sebagai Sebagai tema program itu di nasional. beberapa episode gitu ya. Betul. Silakan Untuk Kak Adel. mendukung Mm-mm, pelaksanaan silakan PPS. pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kapan sih periode pelaksanaan PPS yang waktu itu? Gitu. Oke, 1, 2, 3, silakan menjawab. Dilaksanakannya pada bulan apa sampai dengan Iya. bulan apa di tahun kapan? Betul. Lengkap. Lengkap ya. Jadi periode pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Iya. Kayak saya Pelaksanaannya. spill dikit nih Kak Adel. Oke. Itu periodenya 6 bulan. 6 bulan, walau biasa. 6 bulan. Nah, Ini silakan, kayaknya udah sebutkan. ada langsung sih yang Wah, menang. oke sih. Ini sih Juara banget sih emang. yang jawab kayaknya semua adalah sangat-sangat suka sekali melihat acara teks lah ya. Tolong tetap sukai Iya, kami. iya, viewer Sampai, setia ya, sepertinya sampai nih. episode selanjutnya. Nanti mungkin episode 200 ya, siapa tahu hadiahnya bisa 20 gitu kan. Betul sekali. Amin gitu kan. Jadi seiring perkembangan usia hadiahnya semakin Jadi nambah. disampaikan ke teman-teman yang lain. Oh, di samping mendapatkan ilmu, juga mendapatkan kebahagiaan berupa hadiah. Tapi nunggu 2 tahun lagi. Oke, silakan Kak Adel menyebutkan Oke. siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah, nah ini juga nih, aduh, Horin Divna. Ya, Oke. kurang lebihnya mohon memang maaf agak lah ya. sulit ya terkait dengan nickname dan atau ID bener, dari saya IG-nya. generasinya generasi Y ya, jadi baca-baca begini. Kalau saya Sama lah kita. iya, sebutkan gitu ya, saya spell gitu ya. KHORINDVNAAA. A ada 3. Iya, oke, betul jawabannya 1 Jawabannya adalah Januari. 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Oke, luar biasa. 2 pertanyaan tersisa nih Kang 2 pertanyaan Iqbal. tersisa dan waktu pun ternyata sudah lewat 30 Lewat, menit. Ah, tidak masalah. Tidak Oke, apa-apa. 2 lagi. Asal jangan 1 jam aja. Siap. Lumayan Kak ya. Oke, pertanyaan Oke. berikutnya Kak Adel, silakan. Siap. Nah, ini agak ini nih. Luar biasa sih ini pertanyaannya ya. Ya. Ini khusus jawabannya pertanyaan ini dapat hadiah lah. Emang semua dapat hadiah. ya. Iya, seperti itu. Oke. Terkait dengan ini di Text Lab episode 67. Terkait dengan pengaturan terkait jasa konstruksi diatur pada peraturan pemerintah nomor berapa? Oke, terkait jasa konstruksi diatur di PP nomor berapa? Silakan. 1, 2, 3. Nomor dan tentu saja tahunnya ya Kang ya. Iya. Oke, silakan menjawab kawan pajak. Ada Ada yang yang mau nangis gemes kan? menangis gemes nih. Gemes Aduh. apa? Amas. Nggak bisa jawab Iya. atau udah jawab tapi nggak kelewatan nggak terus bahas atau yang gimana? pertama gitu ya. Iya. Memang ini harus cepat kilat nih. Wah, ini sih kalau yang jawab ini juga ini salah satu viewer setia kita Ah, nih Kak Adel ya. benar-benar. Langsung loh ini ya. Langsung. Tapi kita nggak tahu nih. Betul Dia apa nggak? googling nggak ya? Oh, iya, iya. Pas Nggak sambil apa-apa googling lah, gimana gitu googling ya? juga lah. Tapi tidak apa-apa. Oke, Ya. wah langsung banyak yang menjawab. Ya, jawabannya adalah Adalah peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022. oke, sudah kita kunci jawabannya adalah PP nomor 9 tahun 2022 terkait dengan jasa konstruksi. Nah, iya, luar biasa yang menjawab. Mungkin udah karena kawan pajak sering dengar teks udah hafal Udah di luar hafal. kepala. Iya. Nah, siapa pemenangnya Kak Adel? Adalah Faldian Ilham. Nah, ini mungkin laki-laki ya. Faldian Ilham. Iya, Nah, insya Allah laki-laki nih. Insya Allah Ardian laki. Ilham ya. Ilham. Oke. Akhirnya ya kita Kawan pajak menjawab PP nomor 9 tahun Tahun 2022. Oke, Betul. betul sekali. Mantap. Betul sekali. Oke, selamat Oke, ya. selanjutnya nih. Nah, ini adalah pertanyaan pamungkas. Pamungkas, nah ini pamungkas Kang Iqbal aja lah. Wah, ini nih. Saya mau nanyanya agak-agak sulit ya. Aduh. Mungkin gini aja nih. Apa yang diatur disampaikan di Text Lab kira-kira di episode 54 sampai 56. Wah, 3 episode ya. 3 episode ya. Masih kawan pajak. Masih baru lah Tangan. itu ya. Dan masih juga sering ditanyakan sampai dengan Iya, sekarang. betul. Nah, kita mau nanya nih kawan pajak. Format baru NPWP itu ya. Sekarang itu digantikan dengan nomor apa gitu ya. Jadi, format baru NPWP nomor yang pokok 16 pajak. digit. Orang Nah, pribadi. untuk orang pribadi. Ya, silakan. 1, 2, 3. Silakan menjawab.
Wah, Waduh, mantap. banyak sekali yang menjawab. Jadi format baru nomor pokok wajib pajak untuk orang pribadi ya seiring dengan program reformasi perpajakan juga ya dan mendukung satu identitas ya Kang. Iya, betul Jadi sekali. memang Itu diatur di PMK 112 ya, Betul. Kak Adel ya. Nah, itu yang terbaru juga terkait dengan nantinya akan ada kaitannya dengan sistem terbaru kita Ya, gitu ya, betul. Kak Adel. Nah, jadi dengan pertanyaan ini juga kami juga ingin mengingatkan nih kepada kawan pajak, silahkan ya nantinya untuk orang pribadi kan akan menggunakan NIK Ya. sebagai NPWP. Silakan melakukan pemutakhiran mandiri. Betul, ya. di DJP online. Supaya nantinya NIK-nya bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, nanti untuk terkait dengan tata caranya dan mungkin juga penjelasan lebih lanjut silakan dibuka di PMK 112. Betul. Seperti itu. Nah, Kak Adel, Oke, kayaknya sudah semua hadiah juga sudah ada. sudah habis nih. Ada yang pemenang. Udah disebutkan belum Belum pemenangnya? dong, belum. Oke, silakan sebutkan dulu Pemenang pemenangnya. pamungkasnya Iya. adalah Rizky_Putra. Ini untuk Oke. menegaskan bahwa dia laki-laki juga. Iya, Rizky_Putra. Jawabannya adalah NIK. Betul sekali. Jawabannya adalah NIK. Seperti itu. Jadi tadi dipastikan ya sudah melakukan pemutahiran data biar nanti sudah valid gitu ya. Oke, terima kasih kawan pajak. Oh iya. Siap, tadi titipan Dewan Juri yang terhormat ya bahwa jangan lupa sudah yang menang biar hadiahnya tersampaikan oleh kita nih segera DM ke akun Instagram Dijen Pajak RI menyampaikan nama, nomor telepon dan juga alamat pengiriman hadiahnya. Nah, coba kita Refresh, bacakan ya, ya refresh betul. siapa saja pemenangnya. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi dan ada hadiahnya tadi Betul. gitu ya, sudah menemukan tuannya Iya. ya. Dia sudah menemukan Tuan dan tuannya. nyonya dong. Tuan dan Ya, nyonya ya. oke. Nah, untuk memudahkan kita sebutkan lagi ya, mereview siapa saja pemenangnya. Ya. Silakan Kak Adel. Oke, yang pertama terkait dengan tadi materai, pemenangnya Rif_Mutan. Oke, Rif_Mutan. Mutan. Yang kedua, Kak Adel. Yang kedua terkait dengan pajak pusat pajak daerah, pemenangnya adalah Sialis Tebel. Iya. Bel, ya. Iya, si alis tebel kayaknya. Oh iya, Sialis Tebel karena Si gambarnya alis tebel, Sinchan. Sinchan. Oh, alah, Ya, udah terkait lupa dengan masa pajak. muda Iya, saya. terkait pajak daerah, pajak pusat. Oke. Yang terkait dengan hari pajak yang di 14 Juli, itu pemenangnya adalah Mbak Lestari_Septe. Oke. Septe pakai T Iya. belakangnya. Kemudian berikutnya pemenang yang berikutnya Pemotongan terkait dengan pemotongan. Contoh Contoh. pajak yang dilakukan pemotongan. Pemotongan. Itu adalah yang menang Rizdianur_Akbar. Menjawab PPh 21 dan PPh 23 Kak Adel. Betul, dan pemenang untuk PTKP-nya Kang Iqbal namanya Mbak Gita Lalasati. Wah. 63 juta. Senang rasanya saya dijawab oleh Wanita. nyonya. 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 Oke, terkait dengan tadi tarif PPN sesuai dengan Undang-Undang HPP, yaitu tadi 11% dan nanti akan disesuaikan paling lambat di 1 Januari 2025. Ini pemenangnya adalah Mega Yustia. Oke, berikutnya Terkait dengan kepanjangan Kepanjangan. dari program pengungkapan sukarela. terkait kepanjangan dari PPS. Dari PPS gitu ya. Jawabannya program Jawabannya pengungkapan program pengungkapan sukarela. Pemenangnya tadi yang kita perdebatkan ya, iya, gimana cara akhirnya kita membacanya. memutuskan namanya adalah Line Today. Iya, Line Today. Oke, Oke. selanjutnya kapan sih pelaksanaannya PPS tadi? Yang pemenangnya Mbak Kholin Divna 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Iya, 6 bulan 1 Januari sampai dengan 30 Juni Betul. 2022. Ini ada sejarah ya Kang Iqbal ya. Jadi Sejarah, memang sejarah. masuk ke sejarahnya Oke. Indonesia nih Yang terkait PPS. Pertanyaan berikutnya Kak Adel terkait Tadi, dengan jasa Jasa konstruksi. konstruksi di PP nomor 9 tahun 2022. Pemenangnya adalah Fadian Ilham. Oke, kawan pajak Fardian Ilham Ya. oke. Dan yang terakhir Kak Adel Jawabannya Nick tadi format baru NPWP itu untuk orang pribadi. ya untuk orang pribadi. Yang menang itu adalah Rizky_Putra. Rizky_Putra. Sudah Selamat lengkap. kepada kawan-kawan pajak yang Betul. sudah menang. Jangan lupa DM. DM. Ya, nanti datangnya hadiah itu tergantung kepada DM Ya, kawan pajak gitu bener. ya. Semoga sih langsung aja segera ya, karena Ya, memang ya, ya. biar hadiahnya segera dikirim gitu ya. Ya, Kalau betul. kelamaan nanti panitianya juga mana ini ya, dia Nah, langsung aja. Langsung. Mungkin ada yang penasaran hadiahnya apa sih gitu ya.
Hadiahnya Apa sih gitu pokoknya hadiahnya? bermanfaat untuk Oh, kawan tuh. pajak. Bermanfaat dan berfaedah tentu Ada yang saja. memang dapat menjadi tambahan ilmu. Betul. Ya, ada juga yang membantu jendela dunia jendela berarti ya. dunia gitu ya. Ada juga terkait dengan membantu kawan pajak juga dalam memahami pajak juga Betul. seperti itu ya. Jadi memang Nah, terkait dengan perpajakan yang terkait bermanfaat dengan ya. perpajakan dan terkait dengan mengingat-ingat adanya Tax Tax Live. Live. Gitu. Nah, jadi jangan lupa Oke. Kamis jam 3 sore. Oke, tadi itu kawan pajak Tax Live kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang selalu setia dengan Tax Live ya Kang Betul. Iqbal. Jaga terus di Tax Live ya senantiasa sampai dengan lanjut-lanjut episodenya. Terima kasih juga kepada Tax Army yang Iya, telah hadir terima di kasih sini. Tax Army, ada ada Mas Mas Joki Jauki, tadi, Dewan Juri kita, iya, Mas Bima, operator kita yang luar biasa. yang luar biasa, Oke. ada Kak. Mua aku juga. Iya, ada Karere ya, terima muanya kasih. Kak Adel. Iya. Baik, kita tutup tadi, kita buka dengan pantun, kita akhiri dengan pantun. Oh, siap, Kang silakan. Iqbal. Buah mangga, buahku ini. Buahnya masak, mari dimakan. Acara berakhir sampai di sini, salah kata mohon maaf. Sungguhlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara Tax Live ini, semoga bisa memberi manfaat. Ya, Amin. Akhir ya kata, Rabbal Alamin. saya Adela. Saya Iqbal, mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini di Tax Live, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat. Indonesia maju. Maju. Sampai jumpa. Selamat kepada para pemenang. Mantap.